warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang maha menguasai segala-galanya. Tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali pasti semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya ada dalam genggaman Allah, semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya aslinya ya, kalau kita beriman kepada Allah, maka satu hal yang paling sulit dalam hidup ini harusnya adalah sulit lupa kepada Allah. Kenapa sulit lupa? Karena semua yang kita lihat adalah ciptaan Allah. Semua yang kita lihat adalah milik Allah. Yang kita dengar, kita rasakan. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa, segala-galanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit orang yang meyakini hal tersebut. Dek, tolong. Tes, ini sepertinya kurang terdengar suara sound systemnya ya. Makasih deh. Ada petugasnya. Ibu bapak sekalian, Yasir, tolong bisa dibantu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadi nilai seseorang dalam pandangan Allah adalah hatinya dan amalnya. Kita bahas sedikit apa kunci adik-adik santri, coba sukses itu apa? Sukses itu apa? Masuk surga. Sukses itu masuk surga. Mau apa saja di dunia dianggap sukses, kalau dia jadi ahli neraka selamanya dia gagal. Yang kedua, sukses itu masuk surga. Dunia ini hanya mampir. Ingat baik-baik ya, bukan di sini tempat kita. Selama di dunia ini sepenuhnya adalah ujian. Ingat baik-baik itu. Jadi dunia hanya mampir. Di dalam dunia mampir ini diuji oleh Allah dengan keburukan dan kebaikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kita pasti mati dan kita pasti mempertanggungjawabkan semuanya. Supaya kita menjalani hidup ini sukses, maka kuncinya ada dua, supaya bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, bahagia di akhirat. Namanya apa? Hayatan thayyibah, kuncinya apa? Iman dan amal soleh. Jadi menghadapi ujian hidup ini senjatanya dua, iman dan amal soleh. Jadi ujian yang sukses itu ujian yang bisa meningkatkan iman, lulus, dan jadi amal soleh. Apa persamaan ujian hidup dengan ujian sekolah?
Satu, persamaannya adalah dua-duanya ujian adalah untuk kebaikan, untuk mengangkat derajat. Persamaan yang kedua, ujian sekolah dengan ujian hidup, dua-duanya sudah diukur oleh yang mengujinya. SMP, SMA, SMA. Tidak ada ujian yang tidak diukur. Perbedaannya apa? Ujian sekolah dengan ujian hidup. Perbedaannya, kalau ujian sekolah harus dikerjakan sendiri, kalau ujian hidup harus diserahkan kepada Allah. Mengerti? Ade udah dengar ceramah ini kemarin sebelumnya. Jadi ya, ujian sedikit lagi tolong operator. Jadi hidup ini sepenuhnya ujian. Nah, kalau menghadapi ujian sekolah harus dikerjakan sendiri, kalau ujian hidup doanya seperti ini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang Maha Hidup, yang Al-Qayyum, yang mengurus segala-galanya terus-menerus sendiri, dengan rahmat-Mu, tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu doanya, Bu. Jadi kita ini stres dalam hidup ini karena menghadapi hidup ini tidak mengandalkan pertolongan Allah. Nah, ini penting sekali. Bagaimana supaya ditolong oleh Allah. Jadi dalam hidup ini persoalan ringan atau berat itu bukan besar ringannya masalah, tapi ditolong Allah atau tidak. Kalau ditolong oleh Allah, seberat apapun masalah akan jadi ringan. Tapi kalau tidak ditolong oleh Allah, seringan apapun masalah jadi berat. Jadi yang diinginkan oleh Allah dalam hidup ini adalah semua ujian ini membuat kita dekat dengan Allah. Begitu. Jadi yang disukai oleh Allah, semua ujian membuat dekat dengan Allah. Jelas Ibu? Nanti yang menyelesaikan adalah pertolongan Allah. Jadi dicaci dekat dengan Allah, dipuji jadi dekat dengan Allah, sakit jadi dekat dengan Allah, sehat jadi dekat dengan Allah. Yang lulus itu adalah yang diuji apapun jadi dekat dengan Allah. Nah, apa ciri orang dekat dengan Allah? Yaitu hatinya makin bersih. Ini cerita sedikit ya tentang iblis. Iblis ini diciptakan oleh Allah lebih awal daripada Nabi Adam. Iblis makhluk yang lebih dulu diciptakan, lebih mengenal Allah, lebih duluan taat ke Allah. Lalu Allah menguji dengan diciptakan Nabi Adam. Dengar, lulus tidak iblis? Jawab, tidak. Kenapa? Aba wastakbaro. Iblis enggan, menolak perintah Allah dan takabur. Kenapa iblis enggan? Nih, dalam surat 7 ayat 12. Nah, di sini awalnya penyakit hati. Iblis sudah kenal ke Allah. Iblis lebih dulu
taat ke Allah. Tapi ketika diuji, Allah menciptakan Nabi Adam. Nah, yang penyakit sombong ini dan enggan taat ini adalah sumbernya adalah ujub. Tahu ujub? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Dari sanalah dia jadi enggan mematuhi perintah Allah, dan dari sanalah dia jadi sombong. Maka adik-adik, jauhi penyakit hati ujub. Apa? Ujub. Siapa ujub? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Jadi ini hati-hati nih, walaupun ibadah, walaupun ilmu banyak, kalau sudah punya penyakit, saya lebih baik dari dia, saya lebih hebat dari dia, ini ide saya, ini perjuangan saya, ini pengorbanan saya, ini jerih payah saya, dan yang lain dianggap lebih rendah. Inilah awal penyakit. Oh, ini kelas 3, ya saya lebih baik dari kelas 1. Padahal yang kelas 1 dosanya lebih sedikit dari yang kelas 3. Benar? Wah, saya rajin ke masjid. Saya lebih baik daripada tetangga saya yang tidak rajin ke masjid. Padahal boleh jadi tetangga belum ke masjid, belum tahu ilmunya. Tetangga belum ke masjid, boleh jadi sudah tahu tapi pemahamannya belum sama, atau mungkin sedang ngurus orang tuanya, atau mungkin sedang sakit. Kita jangan meremehkan yang harus kita lakukan. Kita bersyukur bisa ke masjid, kita bantu keluarga, tetangga bisa ke masjid tanpa merasa lebih hebat, tanpa merasa lebih mulia, tanpa merasa lebih soleh. Karena kita bisa ke masjid juga hakikatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik bisa begini tuh Allah tuh. Fokusnya. Nah, maka jangan merasa lebih dari yang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, mau tahu orang yang tawadu, orang yang rendah hati, yaitu keluar dari rumah tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Ini sering diungkapkan. Jadi kalau lihat yang masih muda, kemarin ini ada di sebuah masjid di luar negeri, syahadat. Imamnya itu berkata begini ke yang baru syahadat, tolong doakan kami yang baru syahadat ini. Heran, kenapa? Ya karena yang baru syahadat itu bersih, tidak ada dosanya. Ini imamnya nih, orang yang berilmu, tetap saja doakan dengan harapan, ya. Orang yang bersih walaupun amalnya belum ada, tapi dosanya juga belum ada. Karena ketika syahadat, nol. Yang sudah tua, lihat yang muda-muda begini, supaya tidak ujub, mereka ini dosanya lebih sedikit dari saya. Jadi guru-guru lihat santrinya, ini santri dosanya lebih sedikit dari saya. Santri lihat guru bagaimana? Bagaimana santri lihat orang yang lebih tua? Amalnya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, saumnya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak. Kalau lihat yang lebih tua, Ramadannya lebih banyak, Jumatannya lebih banyak. Bagaimana kita meremehkan satu kebaikan
itu bisa di 10 kali lipat, 700 kali lipat. Mungkin ada orang tua punya kesalahan, tapi kesalahan itu satu dosa dicatat satu, sedangkan kebaikan dicatat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kita tidak boleh meremehkan orang hanya karena lihat kesalahannya. Tapi dia melakukan kesalahan itu. Boleh jadi kesalahan itu yang mengantarkan taubat nasuha. Ini berkali-kali diceritakan. Ada seseorang, ibu-ibu melakukan kesalahan. Kemudian ditangkap. Lalu dipenjara. Di penjara malah jadi hafal Quran. Jadi kesalahan itu ternyata kalau sudah terjadi bisa mengantarkan orang tobat, tobat nasuha, Masya Allah, keluar dari penjara lebih banyak hafalannya. Kenapa? Ibu-ibu ini belum hafal Quran. Bu, karena belum di penjara lagi. Nggak boleh salah ngomong. Belum menghafal. Kemana wae ibu belum di penjara. Jangan salah ngomong, Bu, bisa diijabah. Istighfar. Jadi kenapa ibu-ibu belum hafal Quran? Nah, sederhana, belum menghafal ya. Jangan menganggap remeh orang lain. Ini penting sekali. Pernah ada bapak dan anak ke masjid. Sedang Ramadan. 10 hari terakhir. Nah, di masjid itu banyak yang tidur. Terus anak ini bicara ke ayahnya, Pak, ini kan harusnya itikaf. Kok orang-orang itu pada tidur? Menurut Bapak bagaimana? Nanya ini anak ke Bapak. Tahu jawaban Bapaknya gimana? Menurut Bapak sih, bagusan mereka, nak, mereka tidur daripada kamu bangun ngomongin orang. Ngerti? Mereka tidur tidak ngomongin orang. Ini bangun ngejelek-jelekin orang yang tidur. Padahal boleh jadi mereka tidur capek sesudah sholat, sesudah zikir. Hadiah dari Allah istirahat dan siapa tahu dalam tidurnya juga dicatatkan zikrullah oleh Allah. Sudah, jangan suudon, jangan berburuk sangka, cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Enak hidup seperti itu. Tapi tukang dagang itu kayaknya mah ilmunya dikit, ibadahnya juga pas-pasan. Tapi boleh jadi perjuangannya pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur di akhirat itu dekat sekali dengan Rasulullah. Jangan anggap remeh. Orang yang jujur itu tinggi sekali derajatnya. Mungkin bacaan Qur'annya belum fasih-fasih amat. Mungkin tahajudnya juga kurang karena dia capek jualan. Tapi sangat jujur. Itu bisa lebih tinggi derajatnya dari kita. Tapi yang itu mah kelihatannya hidupnya teh susah aja. Siapa tahu kesusahan itu yang mengangkat derajatnya. Karena menggugurkan dosa. Kan ada tuh. Kayak Kang Ndud, Iso, sedang nonton sekarang. 40 tahun lebih berbaring. Tidak bisa kemana-mana karena badannya lumpuh. Bapak meninggal, ibu meninggal. Ini ada hitungan tersendiri di sisi Allah. Boleh jadi di sisi Allah digugurkan dosanya lebih daripada kita-kita yang hidupnya lebih banyak dosa. Makanya jangan meremehkan orang yang hidupnya dalam sakit, dalam kepahitan, dalam kesulitan, karena sangat boleh jadi bisa lebih tinggi derajatnya daripada kita
Karena kesulitan itu menggugurkan dosa-dosanya. Pernah ada ibu-ibu, suaminya meninggal, anaknya tiga-tiganya berkebutuhan khusus. Hidupnya berat sekali. Dia menjemput rezekinya, mencari nafkah. Dia harus ngejaga 3 anak-anaknya ini. Semuanya dilihat oleh Allah. Semuanya dicatat oleh Allah. Capeknya, sedihnya, dihina orang, malunya. Boleh jadi jauh lebih mulia dibanding kita yang anaknya sehat-sehat, lucu-lucu, dan banyak dipuji orang, tapi jadi ujub takabur gara-gara anak kita. Hati-hati, jangan meremehkan. Adik-adik, mana yang lebih tinggi derajatnya kira-kira, yang banyak hafalannya atau yang susah ingat hafalannya? Dan yang paling bersih hatinya. Susah hafal, tapi ngerasulok terus, berburuk sangka kepada Allah, itu juga tidak baik. Tapi susah hafal, ridho, ya Allah, otak saya ini ciptaanmu, tolonglah saya bisa menghafal. Pas diukur memang IQ-nya sekitar 85. Dia ridho, tidak apa-apa. Engkau ciptakan saya IQ segini, saya belajar terus, berusaha menghafal terus. Tidak semudah yang lain. Boleh jadi pahalanya lebih besar daripada yang mudah hafal Quran, tapi jadi sombong. Tapi kalau mudah hafal Quran jadi tawadu, wah Masya Allah. Jadi jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Setuju? Hati-hati ini, iblis juga awal jadi makhluk terkutuk itu adalah ujub. Orang yang angkuh, petantang petenteng, itu hidupnya tidak akan barokah. Yang mulia itu tawadu. Apa saja? Apa saja ciri orang yang tawadu? Selain tidak melihat orang lain lebih rendah, ciri orang yang rendah hati itu adalah dia sangat senang untuk mendapat nasihat. Jadi kalau ada orang memberikan nasihat, masukan, kritik, itu bersyukur karena terkabul doanya. Bu, ibu-ibu, kalau dinasehatin suami bagaimana? Jawab jangan. Kok diam? Apa? Kalau suami suka ngasih nasihat gimana? Jawab jangan. Kok diam? Berterima kasih atau jengkel? Dengerin atau fokus. Ini suara saya jelas tidak nih? Kalau suami memberi nasihat, harusnya sabar atau syukur? Syukur. Ibu tolong perhatian. Kalau suami memberi nasihat, ibu perlu sabar, perlu syukur. Syukur, Bu. Jangan dijawab. Jangan ngebantah. Jangan sibuk. Tuh, sekarang saya aja belum udah dilawan ya nggak? Sabar dengerin. Jadi kalau suami memberi nasihat, terlepas caranya enak atau tidak enak, itu terkabul doa ibu. Ibu kan sholat selalu minta petunjuk ke Allah, ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau ada yang memberi nasihat, alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khair, insya Allah saya coba perbaiki. Dah gitu, nggak usah, enak aja ngasih nasihat, emang gampang. Bapak kan belum nyobain jadi perempuan, kami tuh hamil, melahirkan, menyusui.
Apa maksudnya? Orang sombong itu cirinya kalau diberi masukan selalu ngelawan, ngeyel, bahkan terus ngebales lagi omongannya. Mau apa? Itu teh ciri orang sombong. Tenang saja, dengar baik-baik. Oh ya Pak, ya Bismillah, saya coba perbaiki. Juga bapak-bapak begitu Pak, jangan mentang-mentang jadi lelaki. Kalau oleh istri diberikan masukan, gak usah sibuk bela diri, karena orang yang sibuk bela diri, kalau dia salah, lebih memperjelas keburukannya. Pak, berhenti dong merokok. Jangan ngomong gitu. Nah, pakai as-as is-is sekarang. Ngerokok ini kan nggak apa-apa. Kalau merokok itu baik, pasti maksa istrinya ngerokok, ya kan? Maksa cucu-cucunya ngerokok. Banyak perokok yang tidak mau istrinya merokok. Kenapa? Karena tahu merokok itu tidak baik. Gimana dong kalau kita lihat orang merokok? Doakan supaya bisa berhenti merokok. Karena orang yang merokok juga sebetulnya ingin berhenti. Karena dia juga capek, harus keluar uang banyak, harus ngisap racun, tapi kadung terjerat. Yang kita lakukan bukan menghina, tapi doakan. Jelas adik-adik, kalau ada yang lagi ngerokok, ya Allah semoga engkau hentikan. Itu siapa tahu sesudah didoakan oleh kita berhenti merokoknya. Kalau ada yang menasehati, syukuri. Ciri orang rendah hati diberikan masukan, saran, kritik, bersyukur. Ciri lainnya orang yang tawadu, kalau ada orang bicara jelek, dia tidak membalas dengan kejelekan yang sama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Jadi orang rendah hati itu cirinya kalau ada orang ngomong gak enak, dia tidak membalas dengan perkataan yang buruk. Nyet, misal begitu. Gimana jawabannya, santri? Kalau di jalan ada yang nyebut monyet, apa jawabannya? Monyet lo, tinggal jawab. Bukan. Senyum aja, nggak usah dibalas. Ya, nggak perlu kita ngeladenin orang yang seperti itu. Cukup bersikap yang baik. Nah, adik-adik sekalian, apalagi ciri orang yang tawadu? Rasulullah SAW itu di rumah tuh beres-beres sendiri, ngejahit sendalnya sendiri. Jadi senang melakukan hal-hal yang bagi sebagian orang dianggap rendah. Padahal itu sesuatu yang normal. Jadi kalau ngerapikan sendal, kalau Rasulullah tuh pergi ke pasar bawa belanjaannya sendiri, kalau di rumah beres-beres, itu hal-hal yang orang tawadu itu melakukan semua itu dengan enak, tanpa merasa dirinya spesial. Jadi mulai biasakan merapikan sendal, menggosek WC, tempat tidur dirapikan, nyuci piring sendiri. Ini adalah latihan tawadu, tapi tidak harus orang lain memuji. Jangan ingin dipuji gara-gara kita melakukan hal-hal tersebut. Mengerti? Jadi misal kita nyuci piring, kita misal adik-adik suatu saat ditakdirkan jadi direktur, jadi jenderal, jadi menteri, jadi gubernur atau apalah entah takdir Allah untuk adik-adik, tapi di rumah tuh nyapu, beres-beres, itu tidak usah menjadi merasa hebat. Nah, orang yang tawadu itu tidak merasa spesial kalau berbuat yang terbaik.
Gini adik-adik, kalau ada yang ngantuk biar aja. Nanti kalau ada yang ngingetin yang ngantuk, adiknya nggak dapat ilmu malah ya. Ya, kita husnuzon mungkin tahajudnya semalam suntuk. Jelas ya Bu? Jadi kalau suami ngomong nggak enak, Ibu gimana? Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya yang enak. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Itu orang rendah hati. Orang-orang yang tawadu, ciri lainnya adalah kalau ketemu orang, orang itu puas. Nabi Muhammad SAW, setiap orang yang berjumpa dengan Nabi, pulangnya itu bahagia, senang, dan mengatakan, saya ini orang yang paling disukai Rasulullah. Kenapa? Karena setiap Rasulullah berjumpa dengan siapapun, orang kaya, orang miskin, bangsawan, rakyat jelata, orang pintar, orang yang masih terbatas, Rasulullah itu sikapnya yang terbaik. Sehingga orang yang ketemu dengan Nabi itu puas hatinya. Kalau dipanggil, hei Muhammad, tidak menoleh begini, Rasulullah itu seluruh badannya menoleh. Mengasongkan tangan duluan. Dan Nabi tidak melepaskan tangannya sebelum dilepaskan oleh yang disalami. Dan Rasulullah itu kalau berhadapan dengan orang, perhatian. Tidak sibuk main HP, tidak sibuk melakukan yang membuat orang tersinggung. Rasulullah kalau yang di depannya lucu, Rasul senyum. Kalau yang ceritanya sedih, ikut prihatin. Kalau ceritanya yang menakjubkan, ikut terpesona dengan batasan-batasan. Jadi orang yang ada di sekelilingnya tuh senang sekali, termasuk anak kecil. Semuanya tuh puas. Ciri orang rendah hati, ciri orang tawadu, orang-orang yang bertemu dengan beliau itu senang, puas. Tapi orang sombong nggak nyaman. Orang sombong taut mukanya nggak enak. Omongannya nggak enak. Celetak-celetuknya bikin sakit hati. Kalau nanya, nanyanya memojokkan. Kalau jawab, jawabnya bikin nyelekit. Raut mukanya begini, asem. Kadang-kadang terasi. Maksudnya nggak enak. Sombong, salaman sombong, selalu ingin memperlihatkan dirinya lebih dari yang lain dan selalu menginginkan orang lain memperlakukan dirinya lebih. Nabi Muhammad SAW kalau jalan di mana aja tidak harus dikawal-kawal. Rasulullah SAW kalau masuk ke masjid sudah berkumpul di mana saja beliau duduk, tidak mencari posisi yang khusus. Dan beliau tidak juga mau orang-orang pada berdiri menyambutnya. Walaupun kalau orang berdiri menghormati tidak apa-apa, tapi beliau tidak menuntut seperti itu. Orang rendah hati itu koribin, orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Maka ayo kita latih, jangan sampai kita jadi orang yang takabur. Orang takabur itu cirinya dua, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jangan orang kalau menganggap remeh orang lain, nada bicaranya juga beda, gerakan tubuhnya beda. Nih lihat, enak mana telunjuk dengan jempol? Bu, enak mana Bu, telunjuk atau jempol? Tahu dari mana? Sudah pernah ngemut jempol? Enak mana dengan tangan terbuka?
Yang mana yang lebih enak? Telunjuk, jempol, tangan terbuka. Kenapa ini ada rasanya? Kenapa ada rasanya? Karena yang mengeluarkan jari, gerakan tangan ini, hati. Ketika kita merasa lebih tinggi dari orang lain, maka yang keluar telunjuk. Tidak selamanya begitu, tapi kalau udah nunjuk-nunjuk wajah, ini biasanya karena yang ditunjuk itu dianggap lebih rendah dari dirinya. Telunjuk ini tidak mau keluar kepada orang yang dia hormati. Tuh, coba lihat nanti Pak Camat sama Bupati atau Wali Kota. Berani nggak nunjuk? Bisa putung. Ini adek, nanti kalau mau nikah, datang ke calon mertua. Calon mertua, saya mau nikah sama anak kamu. Udah ketahuan kan nasibnya? Kira-kira jodoh tidak? Coba ibu, kalau ada calon menantu, bu, saya mau nikah loh. Diterima tidak? Tidak. Jadi hati-hati mengeluarkan telunjuk kalau sudah nunjuk ke bawah, ke wajah orang, itu kecenderungannya kita lagi menganggap rendah. Dan yang ditunjuk itu tidak akan enak hatinya. Yang kedua, kenapa jempol? Karena memang budaya orang Sunda, orang Jawa menghormati dengan jempol. Ini lebih enak dari telunjuk karena kita tahu ini tuh penghormatan. Kenapa tangan terbuka paling enak? Karena tangan terbuka inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu menunjuk tuh begini, silakan adik-adik, silakan kerjakan tugas. Kerjakan tugas. Ah, ini pasti lagi naik. Ayo kita biasakan jadi orang yang tidak petantang petenteng. Ya, apa sih yang mau disombongkan kita ini? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa ya kan? Kamu langsung gitu. Pagi-pagi begini kan ya banyak yang bekal ke sini. Iyalah, apalagi kita banyak dosa, banyak aib, udahlah nggak usah petantang petenteng. Setuju? Siapa yang kita anggap rendah itu malah orang yang kekasih Allah. Tidak ada bahagianya hidup meniru penyakit hati iblis, ujub, takabur. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Amalkan ya Bu ya. Nadanya nada yang lebih rendah, lebih sopan kepada siapapun. Karena orang yang sombong itu cenderungnya tidak sopan. Orang yang rendah hati itu sopan. Membuat orang di sekitarnya merasa nyaman. Karena kita tidak merendahkan siapapun. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita akhlakul karimah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa, bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa ini. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa kami ini. Allahumma dina li ahsanil akhlaq, la yahdina li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlak mulia selain Engkau. Dan palingkan dari diri kami akhlak yang buruk, ya Allah. Tidak ada yang dapat memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal,
hawa nafsu, dan penyakit. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, kami mohon kepadamu kemudahan untuk berbuat kebaikan-kebaikan, dan kami mohon padamu agar kami bisa menjauhi segala kemungkaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan dilanjutkan di kajian di media sosial ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.